Bagaimana cara membuat bakso yang lebih murah? Tentu jawaban paling gampang adalah menggabungkan daging sapi dan juga daging ayam. Nah, tapi ternyata banyak informasi yang beredar di masyarakat yang menyebutkan bahwa ternyata ada banyak sekali jenis daging lain yang jauh lebih murah dari daging ayam. Apa saja itu? Hari ini kita akan membahas khusus tentang alternatif daging lain yang banyak digunakan orang-orang dan apa plus minusnya. Selain menggunakan daging ayam, ada 3 hal lain sebagai alternatif untuk mengurangi pemakaian daging. Kalau disebut 3 bahan ini apakah daging juga atau enggak, ya seharusnya sih daging juga, tapi secara kualitas itu beda. Udahlah, itu nanti deh. Oke, kita bahas dulu apa 3 hal ini. Yang pertama adalah MDM, kedua adalah tetelan atau DMM, dan yang ketiga adalah serbuk daging. Nah, apa saja ini? Ini bagian yang membosankannya dulu. Pertama, MDM adalah daging yang terbuat dari tetelan ayam. Jadi gampangnya gini, ayam itu kan ada tulangnya, ada dagingnya, ada kulit kan. Biasanya kulitnya sudah diambil, dagingnya sudah dipotong, lalu sisa tulangnya itu diolah lagi, dimasukkan sebuah alat untuk jadi serpihan-serpihan daging. Nah, intinya tuh anggap ini tulang ya. Di tempel-tempel ini kan masih ada serpihan-serpihan daging. Nah, itu yang dikupas dengan mesin itu yang menjadi MDM. Nah, itu MDM dari ayam. Kalau tetelan atau DMM itu sama secara apa ya? Secara fungsi, cara menghasilkannya sama, tapi itu terbuat dari sapi. Nah, kalau yang ketiga mungkin yang agak asing yaitu serbuk daging. Apa ini? Jadi gini, serbuk daging itu mungkin mirip dengan DMM atau tetelan, tapi dia grade-nya itu jauh lebih bawah. Nah, maksud saya gini, contoh nih, kita ambil contoh seperti MDM. MDM tadi kan saya jelaskan diambil dari tulang ayam yang dimasukkan ke alat supaya dikikis lagi tulang-tulangnya sehingga ada serpihan-serpihannya kan. Itu MDM. Nah, faktanya di lapangan itu setelah tulang masuk alat sudah anggaplah dikupas jadi MDM, sisa tulangnya nih dimasukkan lagi ke dalam mesin untuk diolah yang kedua, ketiga kalinya, saya nggak tahu tergantung masing-masing pabrik. Nah, kedua, ketiga kalinya yang diolah ini itu kan tentu hasilnya lebih kasar, lebih secara tekstur lebih jelek. Nah, hal seperti ini itu yang dimaksud serbuk daging. Bedanya kalau tadi saya cerita tentang MDM, kalau yang serbuk daging biasanya terbuat dari sapi. Intinya tuh gini, satu daging, kedua MDM atau DMM atau tetelan, diolah lagi, dibersihkan lagi, yang ketiga itu jadi serbuk daging. Nah, jadi ada 3 ini secara asal muasalnya tentu berbeda-beda. Kita sekarang bahas apa plus minusnya kalau pakai itu di bakso. Yang pertama, ini saya jelaskan global saja. Mau MDM, mau DMM, mau serbuk daging, tetelan, ya sama lah. Intinya gini, yang pertama apa plusnya dulu. Menggunakan satu dari ketiga alternatif ini, plusnya adalah tentu di harga. Harganya biasanya murah sekali, jauh lebih murah dibandingin daging ayam sekalipun. Plus yang kedua, secara rasa dia itu kuat sekali. Nah, kembali karena itu tadi kan bukan daging, jadi intinya itu sisa-sisa daging yang dibersihkan, yang diolah, yang dijual lagi. Nah, biasanya sisa-sisa ini kandungan utamanya itu adalah lemak, dan lemak itu selalu memberikan rasa yang sedap. Makanya kalau Anda pakai satu dari 3 bahan ini, MDM, DMM atau tetelan atau serbuk daging, seharusnya secara rasa lebih lezat karena kandungannya adalah lemak. Nah, itu plusnya ada 2, jadi harga dan juga rasa. Kalau gitu, apakah kita bisa pakai itu? Tunggu dulu, masih ada negatifnya. Negatif yang pertama adalah satu, secara tekstur itu jelek sekali. Mau MDM, mau DMM, tetelan, atau mau serbuk daging, itu secara tekstur jelek sekali. Kenapa? Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kandungan utamanya itu bukan daging. Daging kan protein kandungannya. Ini karena sisa-sisanya, jadi kandungan mayoritasnya itu adalah lemak dan juga air. Sehingga kalau kita, gini deh gampangnya, kalau kita bikin bakso, kebanyakan air, jadinya apa? Lembek kan? Nah, ini sama. Kalau kita pakai MDM, tetelan, atau serbuk daging tadi, kalau kita pakai banyak, tentu hasilnya juga akan lembek. Karena secara tekstur itu jelek. Itu minus yang pertama. Minus yang kedua adalah secara kualitas ini susah sekali untuk standar. Jadi gini, kalau Anda pakai daging sapi bagian paha misalkan, tentu pasti naik turun kan? Tapi naik turunnya ini nggak akan jauh. Mirip-mirip. Pakai dada ayam juga sama. Mungkin naik turun tapi nggak jauh. Tapi kalau pakai MDM, tetelan tadi, serbuk daging, kemungkinan kualitasnya ini sangat-sangat tidak bisa dikontrol. Kenapa? Jawabannya begini. MDM mungkin masih gampang. Karena itu biasanya terbuat dari kerongkongan ayam, sehingga cukup stabil. Masalahnya adalah, Anda nggak pernah tahu, saya juga nggak pernah tahu, itu diambil dari proses yang berapa kali. Kalau dari proses yang pertama, kemungkinan kualitasnya bagus. Tapi bagaimana kalau itu dari yang kedua, ketiga, dan seterusnya? Tentu jelek.
repotnya adalah kita nggak bisa membedakannya secara mata. Oke, mungkin dipegang mungkin ada halus kasarnya, tapi apakah itu cukup? Nah, itu masalahnya. Jadi kestabilan produknya itu biasanya susah sekali. Dan minus yang ketiga biasanya adalah supply-nya ini yang nggak jelas. Kenapa kalau supply-nya nggak jelas? Karena gini, kan tadi diambil dari tulang kan. Nah, kalau yang ngambil filetannya itu nggak ada, berarti stok tulangnya juga nggak ada kan. Terus kalau tulangnya nggak ada, mau bikin bahan itu dari mana? Nah, makanya kestabilan supply-nya ini sangat-sangat ya nggak jelas lah gitu. Apalagi untuk orang awam seperti kita yang pedagang biasa, bukan pabrik. Pabrik mungkin dapat supply lebih bagus, tapi kalau untuk pedagang biasa kemungkinan susah. Cari di pasar pun belum tentu para tukang daging itu tahu. Nah, jadi itu ada 3 minusnya. Yang pertama adalah supply-nya susah, kedua kualitasnya ini susah sekali, dan yang ketiga secara tekstur juga jelek. Nah, kembali pertanyaan awal nih. Lalu kalau gitu, bisa nggak kita pakai salah satu dari 3 jenis daging ini untuk membuat bakso lebih murah? Jawabannya bisa. Tapi ada hal yang perlu Anda perhatikan. Nah, kalaupun Anda akhirnya memutuskan, oke, saya mau pakai itu supaya lebih murah. Nah, Anda harus perhatikan 4 hal berikut. Nah, saya bikin akronimnya jadi MADU, M-A-D-U. Apa aja tuh? Pertama, M, mesin. Kalau Anda memutuskan pakai MDM, DMM, atau serbuk protein, Anda harus memilih mesin yang bagus. Dalam arti apa? Karena kandungan proteinnya sedikit sekali, lemaknya banyak, airnya banyak, Anda harus melakukan proses dengan tepat. Dan salah satu proses bikin bakso dengan tepat itu tidak cuma resep, tapi juga mesin. Jadi Anda perlu menggunakan mesin yang bagus. Ciri-cirinya gimana? Mesin yang bagus adalah mesin yang putarannya kenceng, dan juga dia presisi. Dalam arti ini anggap pisau, dan ini apa ya? Bolnya, tempatnya lah, wadahnya, jaraknya itu harus semepet mungkin. Karena kalau misalkan tidak terlalu mepet, hasilnya dia cutting ini, apa sih cutting Indonesianya, memproses gilingnya tadi, itu nggak akan bagus. Dan ketika nggak akan bagus, hasilnya tentu akan berbeda lagi. Jadi kalau Anda memutuskan pakai ini untuk lebih mudah, MDM lebih murah maksud saya, MDM dan sebagainya, Anda perlu pilih mesin yang presisi, yang tajam, dan juga yang putarannya semakin kencang. Nah, ini saya tahu mungkin agak susah karena tidak dari semua kita punya mesin sendiri. Kalaupun Anda bawa ke penggilingan, ya setidaknya Anda pilihlah. Anda bisa lihat kan putarannya secepat apa, ya paling enggak pilih dari situ dulu. Itu satu, M. Lanjut kan madu, A. A adalah aditifnya. Nah, kalau Anda memutuskan pakai MDM lah misalkan, Anda perlu menambahkan aditif atau bahan tambahan pangan. Dan ini sifatnya wajib. Kenapa kok wajib? Karena kembali tadi secara tekstur itu jelek sekali, dan ketika kita tidak pakai bahan tambahan, nah jangan berharap bakso kita hasilnya bisa bagus kenyalnya. Kalau murah sih masih murah, tapi kenyalnya bagus enggak, itu kan hal yang berbeda lagi. Nah, bahan tambahannya apa aja? Ada yang pertama, Anda bisa pakai protein tambahan, serbuk protein, yaitu bisa M100FT. Yang kedua, Anda perlu pakai WBS 500. Kenapa kok saya menyarankan 2 bahan ini? Karena gini, tadi saya sudah sebutkan ini adalah sisa-sisa daging, sehingga proteinnya itu jelek sekali, padahal protein ini yang membentuk kekenyalan suatu bakso. Nah, karena proteinnya jelek, Anda perlu menambahkan protein tambahan, yaitu serbuk daging. Yang kedua, karena proteinnya sedikit, kita perlu ngikat ini lebih rapat, supaya harapannya apa ya, lebih kokoh, sehingga nggak gampang pecah. Nah, salah satu bahan yang bisa mengikat adalah WBS 500. Lalu kelemahan yang selanjutnya, selain tekstur, itu juga dia gampang lepas, karena ini minyak itu kan susah gabung dengan air. Nah, jika kita mau menyatukan ini, kita perlu bahan tambahan. Nah, itu tadi makanya kita perlu menggunakan serbuk protein tambahan dari M100FT. Selain 2 bahan ini, mungkin ada satu bahan lagi yang Anda bisa pakai. Ini alternatifnya, yaitu ISP. Karena ISP fungsinya juga bisa bantu untuk mengikat minyak lemak tadi, sehingga hasilnya bisa lebih bagus. Jadi ada 3 bahan tambahan, M100FT, WBS 500, dan ISP. Silahkan pilih yang mana, mau pakai 3-3-nya sangat bagus. Keberatan di harga ya pilih 2 lah paling enggak, M100FT dan WBS, atau WBS 500 dan ISP. Anda pilih saja. Oke, lanjut. Sekarang D, kan MADU. D adalah dari dosis. Nah, pakai MDM, tetelan, serbuk protein ini emang harganya murah, tapi Anda perlu perhatikan dosisnya. Karena kembali kan sudah saya sampaikan bahwa dia teksturnya jelek. Jadi kita perlu balance supaya imbang antara harga dan juga kualitas. Kalau ini sih sebenarnya pastinya bisanya pakai berapa banyak. Nah, ini saya nggak tahu karena tergantung selera orang beda-beda, tapi kalau mau sekedar saran, Anda bisa pakai sekitar 25% hingga 50% dari daging. Jadi gini, kalau Anda biasanya pakai daging 1 kilo, Anda mau turun kelas,
lebih murah sekali, Anda bisa ganti ya sekitar 250 sampai 500. Anda bisa ganti alternatifnya bahan-bahan tadi, MDM, tetelan dan sebagainya. Sisanya masih daging yang biasa. Tapi ingat, kenapa kok saya kasih range? Karena kita mau yang tengah-tengah. Kalau kebanyakan tentu hasilnya kan jelek. Nah, jelek bagus ini kan relatif sekali. Jadi Anda perlu tentukan sendiri mau pakainya berapa banyak. Cuma kalau sekedar saran ya bisa 25 sampai 50% lah. Kalau saya pribadi ditanya berapa, saya mungkin sekitar 25 sampai 30. Kalau 30 ke atas sih agak susah, kecuali Anda tahu trik-triknya dan juga Anda punya mesin sendiri, Anda bisa atur prosesnya sedemikian rupa, itu bisa 50% ke atas pun bisa masihan. Dan itu yang banyak saya lakukan bersama pabrik-pabrik sih, kita pakai lebih dari 50% itu masih bisa. Tapi ingat, banyak kondisi yang lain itu yang perlu dikontrol. Dan kalau Anda tidak tahu, belum tahu caranya, trik-triknya ya saran saya 25 sampai 50 aja lah. Itu sudah cukup. Secara harga sebenarnya sudah cukup murah juga. Oke. Nah, yang terakhir nih, ini bisa iya, bisa enggak, tergantung. Tapi ini mungkin pasti kalau Anda bikin di penggilingan. U-nya apa? Ubah air menjadi es. Nah, tadi saya katakan bisa iya, bisa enggak. Kenapa? Karena terkadang ada beberapa tempat menggiling daging itu tidak pakai es batu, tapi memberikan air. Air ini akan sangat mempengaruhi, sehingga jika Anda mau menggunakan MDM, tetelan, serbuk protein tadi, serbuk daging, Anda perlu memastikan tidak pakai air, tapi es batu. Ini akan sangat mempengaruhi. Nah, selain itu Anda perlu perhatikan dosisnya esnya itu jangan terlalu banyak. Kalau nggak usah dikontrol, Anda tahu kan pakai apa? Ya, pakai karakinan untuk membantu. Oke, jadi hari ini kita belajar ada 3 bahan yang bisa membuat bakso lebih murah lagi, yaitu MDM, DMM atau tetelan sapi. Yang ketiga adalah serbuk daging yang biasanya dari sapi. Tapi ingat, masing-masing punya plus minus. Minusnya adalah teksturnya jelek, supply-nya kadang susah, dan stabilnya juga susah. Tapi plusnya adalah secara harga bagus sekali, murah sekali. Dan kalau Anda memutuskan pakai ini untuk membuat bakso lebih murah, jangan lupa madu tadi. M, mesinnya, pilih mesin yang bagus, yang putarannya cepat, yang presisi. Yang kedua, A, Anda perlu pakai bahan tambahan aditif. Yang ketiga, D, Anda perlu perhatikan dosisnya, jangan terlalu banyak. Ingat, walaupun kita mau yang sangat murah sekali, tapi kalau kebablasan hasilnya jelek, nanti susah dijual. Yang terakhir, ubah air jadi es. Pastikan Anda tidak pakai air, tapi pakai es batu. Oke, sampai sini dulu. Sebenarnya masih ada alternatif lain untuk bikin lebih murah, tapi kayaknya nggak hari ini deh, karena ini sudah cukup lama. Jadi next deh kita akan bahas alternatif bahan lain yang bisa membuat lebih murah selain 3 bahan tadi. Dan jika Anda menyukai tips-tips seperti ini, jangan lupa cek terus channel HMROS saja. Anda bisa tanya, Anda bisa komen, Anda bisa chat kami, apapun itu, yang penting Anda bisa menghasilkan hasil bakso yang lebih enak, lebih kenyal, dan juga lebih murah. Oke, sampai jumpa di materi yang selanjutnya.